Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Al Husna Course YouTube channel with me, Miss Aflah. Untuk kali ini, Miss Aflah akan membawakan materi matematika yang berjudul persamaan linear satu variabel. Untuk mengingat kembali apa itu persamaan linear satu variabel, mari kita lihat tampilan berikut ini. Nah, pengertian dari persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Nah, di sini ya, kita garis bawahi poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama adalah kalimat terbuka. Nah, dalam matematika itu sebenarnya ada dua jenis kalimat ya. Ada kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka ini adalah kalimat yang membutuhkan pembuktian kembali, sedangkan kalimat tertutup itu tidak membutuhkan pembuktian. Nah, contoh dari kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memiliki variabel ya. Nah, tugas kita itu untuk mencari variabel itu sendiri. Sedangkan kalimat tertutup itu contohnya 2 ditambah 3. Ya, kita tahu ya bahwa artinya itu sama dengan 5. Kita tak perlu membuktikan 2 tambah 3 itu sama dengan 5 dan jelas itu sudah real hasilnya adalah 5. Nah, baiklah, untuk memperjelas arti dari persamaan linear satu variabel ini, mari kita simak contoh berikut. X dikurang 4 sama dengan 0. Dan satu lagi nih, 5X ditambah 6 sama dengan 16. Nah, X ini adalah satu-satunya variabel, atau variabel itu kan artinya adalah angka yang disamarkan dalam bentuk huruf, simbol, atau objek. Nah, dari contoh ini kita ketahui bahwa hanya ada satu jenis variabel, dan perlu Miss tekankan ya pada adik-adik bahwa variabel ini adalah sebenarnya angka, bukan hanya sekedar huruf, simbol, atau objek. Nah, tugas kita lah yang untuk mencari berapakah nilai X ini. Ketika nilai X ini kita ketahui, kemudian kita kurangkan dengan 4, hasilnya harus 0. Begitu juga dengan 5X ditambah 6 sama dengan 16. Ketika kita ketahui nilai X adalah sekian, kemudian kita kalikan dengan 5, ditambahkan lagi 6, hasilnya harus sama dengan 16. Kemudian, kita identifikasi ya, apakah contoh ini sudah termasuk bagian dari definisi persamaan linear. Yang pertama, X itu kan satu-satunya variabel. Oke, kita lihat ya, hanya ada satu variabel yaitu X. Kemudian, pangkat tertingginya tidak ada yang berpangkat 2. Kita lihat di sini pangkatnya cuma ada 1, tidak ada yang 2 ya. Kemudian, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nih, tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan. Kalau seandainya di sini ada tanda lebih besar sama dengan atau selanjutnya, itu bukan termasuk dari definisi persamaan linear satu variabel. Nah, pada kesempatan kali ini, Miss Aflah tidak akan menjelaskan materi ya, secara teoritis apa itu persamaan linear satu variabel. Tapi kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, untuk soal yang pertama yaitu penyelesaian dari persamaan 5X dikurang 7 sama dengan 9X dikurang 23 adalah, nah, untuk soal yang ini merupakan soal yang paling sederhana ya, ketika kita pertama kali ya mengenal persamaan linear satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu harus ingat ya, konsep sebelumnya yang sudah dijelaskan di persamaan linear satu variabel, yaitu yang pertama, penambahan dan pengurangan operasi aljabar ya. Nah, operasi aljabar ini juga ada kaitannya dengan persamaan linear satu variabel ya. Nah, penambahan dan pengurangan operasi aljabar hanya bisa dilakukan dengan variabel sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak akan bisa kita tambahkan atau kurangkan. Kemudian, pemindahan ruas sangat diperlukan untuk mengetahui nilai suatu variabel. Adik-adik sudah belajar dong pada video sebelumnya tentang cara pemindahan ruas untuk menemukan nilai suatu variabel. Baiklah, kita akan bahas dari soal ini ya. Nah, yang pertama, kita tulis kembali ya soalnya. Nah, 5X dikurang 7 sama dengan 9X dikurang 23. Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa ada yang sejenis. Nah, 5X kan sejenis dengan 9X. Karena 9X berada di ruas yang lain, maka 9X ini harus kita pindahkan ke ruas dekat si 5X, yaitu sebelah ruas kiri. Nah, jadi
terjadilah 5x dikurang 9x. Selanjutnya, negatif 23 ini kan sejenis dengan 7, sehingga angka 7 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, masalahnya Miss, kok bisa ya berubah tandanya? Nah, kita ketahui bahwa kedua ruas ini merupakan operasi pengurangan ya. Nah, diketahui sebelumnya bahwa 9x itu bernilai positif, ketika dia dipindahkan ke ruas kanan akan berubah menjadi nilai negatif. Sedangkan angka 7 itu di ruas kiri ya sebelumnya. Nah, kita pindahkan karena dia bernilai negatif akan berubah menjadi positif ketika dipindah ruaskan. Nah, kemudian dari hasil di atas ya, kita ketahui bahwa 5x dikurang 9x itu hasilnya adalah negatif 4x. Sedangkan negatif 23 ditambah 7 sama dengan negatif 16. Di sini kita ketahui bahwa min 4x itu merupakan suatu operasi perkalian. Nah, kan kita hanya ingin mengetahui nilai x ya, hanya x tunggal. Sementara x ini masih disandingkan ya, atau dikalikan dengan negatif 4. Nah, supaya nilai x ini bernilai tunggal, kita pindahkan negatif 4-nya. Kita pindahkan negatif 4-nya ke ruas kanannya ini. Ingat ya, kalau operasi perkalian dipindah ruaskan akan berubah menjadi tanda bagi. Sehingga terjadilah negatif 16 kita bagi dengan negatif 4. Jangan lupa ikutkan tanda negatifnya. Nah, dari penyusunan yang sudah kita buat seperti ini, maka dihasilkanlah nilai x-nya itu sama dengan 4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini, suatu persegi panjang kelilingnya 80 cm jika panjangnya 7x tambah 8 cm dan lebarnya 3x tambah 2 cm, maka luasnya adalah. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus ingat ya, distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya bagaimana pengerjaannya. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan juga ini merupakannya. Ini hanyalah bentuk umum ya dari konsep persamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, di soal ini kan kita akan memakai distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nih, ada contohnya ya sebelum kita masuk ke soal. Nih, 2 dikali 2x ditambah 3y, ini tidak sembarangan kita kerjakan ya. Nah, yang pertama kita harus kalikan dulu ya. Angka 2 ini dengan 2x akan menghasilkan 4x. Dan 2 ini kita kalikan dengan 3y akan menghasilkan 6y. Jadi, ini harus dikalikan satu-satu ya ke dalam kurungnya seperti pada gambar berikut ini. Oke, lanjut kita untuk soal nomor 2 ya. Nah, di sini kan yang diketahui adalah kelilingnya sama dengan 80 cm ya. Nah, sehingga pada soal ini kita harus memakai rumus keliling suatu persegi panjang. Nah, keliling suatu persegi panjang itu kan kita ketahui bahwa 2 dikali panjang ditambah lebarnya. Kita langsung masukkan kelilingnya tadi 80, panjangnya adalah 7x tambah 8 dan lebarnya adalah 3x tambah 2. Selanjutnya kita selesaikan yang ruas kanan dulu ya. Di sini kan ada yang sejenis 7x dengan 3x. Ketika kita jumlahkan akan menghasilkan 10x. Sedangkan 8 ditambah 2 akan menghasilkan 10. Ingat, operasikan yang sejenis saja. Nah, disinilah yang akan berlaku distributif perkalian terhadap penjumlahan tadi. 2 ini harus kita kalikan dengan 10x dan 2 ini juga kita kalikan dengan 10. Maka dihasilkan adalah 20x ditambah 20. Selanjutnya kan kita ingin mencari ya nilai x. Nah, di sini yang sejenis itu adalah 80 sama 20. Maka 80 kita kurangi 20. Kenapa dikurang, Miss? Karena tadi kan ini tambah, pindah ruas menjadi kurang. Dan tinggallah sendiri si 20x di sini. Kemudian dari sini kan sudah dapat nih, kita sudah mulai melihat titik terang bagaimana mencari nilai x. 20x sama dengan 60 atau sama saja 60 sama dengan 20x, itu tak masalah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa nilai x-nya itu adalah 60 dibagi 20. Kenapa? Karena inilah kan tadi perkalian. Ketika kita pindah ruaskan akan menjadi pembagian, maka dapatlah nilai x adalah sama dengan 3. Nah, di sini kan yang menjadi pertanyaan adalah luas dari persegi. Nah, luas dari persegi tadi kan kita harus ketahui bahwa luas persegi itu kan rumusnya adalah panjang dikali lebar. Sementara panjangnya ini masih diberi
variabel X ya. Tapi kan sudah kita ketahui nih nilai X-nya berapa. Nah, tinggal kalikan saja. 7 dikali 3 tambah 8 hasilnya 29. Dan L itu adalah lebar. 3X tambah 2. 3 dikali 2 ditambah 2 menghasilkan 11. Langsung kita masukkan nih ke luas persegi panjang. P dikali L yaitu 29 dikali 11. Sama dengan 319 cm. Mudah bukan? Lanjut. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sedikit mengarah kepada soal cerita ya. Nih, Bu Tini menyuruh Budi membeli gula pasir sebanyak 3 kg. Sesampainya di toko, Budi menyerahkan uangnya sebesar 50.000 ya. Untuk 3 kg gula pasir tersebut dan Budi menerima uang kembalian dari Pak Tononya sebesar 11.000 ya. Berapakah harga dari gula pasir itu? Oke. Lanjutlah kita kerjakan nih. Misalkan saja nih variabel X adalah harga gula pasir, kan kita hanya ingin mencari nilai harga dari gula pasir. Nah, kita ketahui tadi Budi menyerahkan uangnya kan 50.000 di awal. Kemudian dia membeli 3 kg gula pasir nih sama pemilik toko dan dikembalikan 11.000. Kita mau tahu nih berapa harga gula pasirnya. Nah, lanjutlah. Kita buat sebuah persamaan dari soal cerita ini. Tadi kan 3 gula, maka kita misalkan menjadi 3X sama dengan, kan 50.000 tidak tadi uang kita, kembalinya 11.000. Maka kita lanjutkan. Sekarang carilah nilai X-nya, yaitu berapa? 3X. Kita selesaikan dulu ya, 50 dikurang 11.000 itu berapa hasilnya. Nah, 50 dikurang 11.000 itu adalah 39.000. Maka dari sini kan hampirlah kita ketahui berapa nilai X-nya, berapa harga 1 kg gula pasir. Nah, karena tadi ini adalah operasi perkalian ya, kita pindah ruaskan 3-nya ke sebelah kanan, menjadilah 39 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 11.000. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa harga dari 1 kg gula itu adalah 11.000. Ketika dia beli 3 kg, pasti hasilnya akan menjadi 33.000 ya. Jelas dong, kalau pemilik tokonya harus mengembalikan 11.000. Baiklah, saya rasa cukup dari Miss Aflah untuk materi persamaan linear satu variabel ya. Hanya menyertakan 3 contoh soal. Jika penasaran, ikuti terus YouTube Al-Husna Course ya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.